sana untuk bahasa sangat ditekankan sekali gitu ya. Setiap hari dapat berapa kosakata itu Kak? Kalau yang umumnya di pagi hari sih 3. Oh sehari 3? Ya itu yang dikasih, yang di kamar ya, di kamar kita dikasih 3. Cuman kan nanti tiap ini kelas mungkin ada tambahan dari mana gitu. Berarti sehari mah bisa lebih dari 3 kosakata Ya, gitu ya? sebenarnya begitu. Terus kalau beratnya bahasa yang umum itu kan nggak perlu dikasih tahu, misalnya jalan. Itu mungkin udah nggak dikasih tahu. Oh tuh nyari sendiri atau dapat apalagi sendiri kali? Beratnya perkataan yang tiap hari dipakai ya. Pasti orang dari awal sudah tahu gitu loh. Oh iya. Ya, dia pasti akan tanya. Kalau nggak tanya ya jadi salahkan. Kenapa nggak nanya? Iya. Ini kan harus dipakai tiap hari. Berarti harus aktif juga Harus gitu aktif ya. juga. Mantep ya, Kambing. Oke. Oke, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo Sobat Kaipung dimanapun Anda berada, di rumah, di sekolah, dan di mana saja. Jangan lupa like, subscribe, and comment my channel. Kesempatan kali ini Kaipung ingin membahas tuntas tentang dunia pesantren, yakni pesantren Darussalam Gontor. Dan pastinya dengan narasumber yang sangat-sangat berbobot sekali, yang sangat mengerti tentang pesantren Gontor pastinya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi, langsung saja kita minta perkenalan langsung saja ya. Oke, silakan Bapak siapa ini? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Fauzi. Sebenarnya biasa dipanggil Ozi. Ozi. Cuman itu potongan dari Fauzi ya. Oh iya siap. Nah, kalau nama panjangnya itu tadi Muhammad Iqbal Fauzi. Muhammad Iqbal Fauzi. Cuman biasa teman-teman panggilnya Bro. Bro. Ini berarti saya manggilnya apa nih? Bro. Bro. Ya. Kak Bro. Ya. Nggak jadi unik ya Kak Bro. Oke Kak. Nih kita manggil kakak atau bapak nih enaknya? Ya, kakak. Kakak ya. Iya. Seolah-olah kayak kakak saya gitu ya. Oke Kak. Berarti dulu tuh pernah mondok di pesantren Gontor gitu ya Kak ya? Pernah. Itu di tahun berapa itu Kak kalau boleh tahu? Dulu saya masuk di tahun 2007. 2007. Lulus di 2010. Dulu saya masuk setelah lulus MTS. Lulus MTS 2007 sampai 2010. Kemudian di 2011 pengabdian. Itu kan kalau di pondok itu yang saya dengar kan yang intensifnya dia yang SMA nih lulusan MTS dia 4 tahun. Ya. Itu 2007 sampai 2010 tuh gimana ceritanya atau 3 tahun doang gitu? Jadi dulu kan pas baru datang kebetulan daftar udah keterima di kelas nih, di kelas B. Kebetulan dulu masuk kelas B, mungkin karena dulu MTS-nya MTS alumni ya. Oh jadi pinter ya kelas B Sebenarnya katanya. bukan pinter, mengerti lebih mengerti duluan. Oh lebih ngerti duluan. Iya. Kemudian pas sudah masuk ada pengumuman untuk lompat kelas atau apalah, saya lupa pengumumannya, tapi ya intinya tentang untuk kelas yang percepatan gitu. Kebetulan ada teman juga satu MTS, kita sama-sama nyoba. Ya alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk langsung di kelas 3 intensif. Jadi kelas 1 intensifnya tetap masuk kelas 1 intensif, tapi cuma 1 minggu. 1 minggu habis itu Ya, langsung naik kelas 3 intensif. intensif. Ya. Itu tergolong orang-orang pinter ini berarti ya. Sebenarnya bukan pintar. Kita lebih tahu duluan tentang hal itu. Jadi di MTS dulu pelajarannya hampir sama mungkin ya di Gontor hampir ya. sama. Jarang berarti yang kayak gitu atau banyak kan? Ya, sebenarnya banyak. Mungkin yang lebih ngerti duluan lagi ada juga yang langsung kelas 5. Oh ada yang juga. langsung kelas 5? Ada. Jadi lompatnya 2 tahun gitu? Ya. Oh ada ya? Kan bisa jadi dia sudah lulus dari SMA-nya dia. Oh iya. Dengan pelajaran yang sama gitu. Iya jadi udah lebih mengerti duluan intinya ya. Lebih mengerti duluan tentang hal itu. Masya Allah. Oh, berarti nggak pinter tapi hanya mengerti duluan gitu kali ya. Dulu. Yang penting kata-katanya tawadu ya. Oke, di sana sih yang lebih diutamakan apa Kak untuk di Gontor itu? Maksudnya dari segi agamanya, bahasanya atau organisasinya tuh apa sih yang paling diutamakan? Atau ekskulnya lah kalau di luar ya? Kalau menurut saya sendiri semuanya sih diutamakan. Kalau dulu Kiai sih sering bilang di sini berapa persen agamanya, umumnya berapa persennya? Jawabannya begitu, umumnya 100%, agamanya juga 100%. Oh sebanding gitu ya? Ya, berarti kan memang dimaksimalkan untuk agama dan dimaksimalkan untuk umum. Kalau pakai yang saya sering dengar gitu di sini ya, katanya sih karena sebelumnya ada yang nanya, entah apa itu nanya,
ke Pak Kiai, nanya begitu, di sini agamanya berapa persen, umumnya berapa persen? Jawabnya begitu, umum 100%, agama juga 100%. Berarti kan dia tidak memprioritaskan salah satu sisi, tapi semuanya harus bisa. Oh, intinya dituntut untuk bisa semuanya gitu ya. Itu yang saya tangkap. Ya mudah-mudahan pemahaman saya nggak salah gitu. Iya. Ya, kan yang saya tahu nih alumni Gontor banyak banget ya, ada yang jadi DPR, ada yang jadi pelaut dan lain sebagainya ya. Ya, Nah, untuk kakak sendiri nih cenderungnya lebih ke arah mau jadi Pak Kiai, Ustadz atau bagaimana ini? kalau saya sendiri sih sebenarnya kepingin jadi kiai yang pengusaha. Oh, Kiai pengusaha. Oh, Kiai yang pengusaha, pengen jadi ustadz yang pengusaha. oh iya benar. Cuman sampai saat ini ya masih belum digolongkan sebagai ustadz, Oh, belum digolongkan sebagai kiai. Ya karena mungkin dari segi apa ya mungkin keilmuan saya atau sayanya sendiri yang mungkin kurang mendekati ilmu, saya kurang tahu. itu gimana tuh? Iya. Atau emang belum? Sebenarnya cita-citanya sih ya kepingin ke arah situ, tetap pengen ngajar, pengen tetap masih ya menjadi orang yang bermanfaat bagi Orang banyak gitu lingkungan ya? lah, ya orang banyak lah. Berarti belum, maksudnya kayak belum ceramah-ceramah gitu ke Belum. masjid-masjid, Ya, belum. ngisi khutbah Jumat gitu kan biasanya gitu ya kalau di Gontor ya, Iya. yang saya tahu. Mungkin karena saya belum apa sih ya, belum waktunya kali. Oh, belum terjun ke arah situ gitu ya? Belum terjun ke arah situ, tapi ingin. Ya, Baru saat ini sih ya paling ya itu ustadz yang pengusaha gitu. Kalau usaha sih sudah mulai lah. udah jalan usaha ya. Ya, meskipun ke kelasnya masih ya dianggapnya masih kelas apa sih ya, kelas teri lah kalau kita bilang mungkin ya. Ibaratnya baru merintis Baru gitu ya. Kalau di Gontor kan ada juga diajarin tentang usaha tuh apa? Saya pernah dengar dari orang-orang abdi apa tuh yang jadi ngabdi dia difokusin untuk usaha dagang itu apa namanya ya? LMPM kalau nggak salah. Itu apa tuh PLMPM singkatannya tuh? Saya kurang paham sebenarnya tentang itu ya. Maksudnya PLMPM tuh kayak gimana sih biar sobat Kaipung nih paham gitu? Saya sebenarnya kurang ngerti sih ya, cuman ada teman yang ngejelasin, teman yang kebetulan pernah di situ. Ya memang di situ dilatih berwirausaha, cuman tentang apa detailnya kalau saya belum paham. Cuman dia bilang saya dilatih berwirausaha gitu. Selama berapa lama tuh ada pelatihan buat usaha khusus kayak gitu? Mungkin yang diwajibkannya waktu itu sih 1 tahun katanya, yang pengabdian di PLMPM. Mungkin kan setelahnya mungkin ada tambahan lagi bagi yang ingin ikut. Oh, enak berarti ya, ibaratnya 1 tahun difokusin. Itu kan gratis berarti ya? Gratis. Kalau di luar kan ikut seminar aja ada yang bayarnya mahal banget gitu kan. Ini gratis tahun. Gratis ya. Yo, baik banget ya pakainya. Oke, itu berarti kakak sendiri sekarang kesibukan apa nih kesibukannya? Kalau saya kesibukannya satu sebagai bapak. Oh, udah punya anak ya berarti ya? Sudah Alhamdulillah. punya istri. Sudah punya istri dan sudah punya anak. Oh, siap. Jadi kesibukan utamanya adalah sebagai bapak dan sebagai suami. Dan saya sendiri ya masih saat ini usaha. Memang usahanya sih ya dunianya percetakan. Iya. Nah, ya tapi nama percetakan kan macam-macam. Ada fotokopi, ada print. Luas ya kalau Iya. percetakan. Cuma misalnya di situ sablon, kurang lebih di dunia percetakan lah. Ya. Itu kenapa lulusan pesantren tapi lebih milihnya ke usaha gitu? Kan kebanyakan pada yang oh jadi ngajar aja di sekolah-sekolah, mungkin banyak yang kayak gitu juga. Itu kenapa milihnya ke usaha? Ya. Kalau dulu sih saya sering dengar lebih baik jadi ekor teri, lebih baik dari kepala teri daripada jadi ekor kakap. Oh iya, jadi lebih baik jadi kepalanya daripada buntutnya gitu ya. Lebih baik jadi kepala teri daripada ekor kakap. Dulu Pak Kiai sih sering apa ya membicarakan tentang itulah, menjadi decision maker bukan decision ngekor. Oh. Iya. Jadi saya sering gitu ya, mungkin satu di sisi lain saya lebih berkesempatan, tapi ya bukan berarti saya merendahkan teman-teman yang nggak berusaha atau yang bekerja di kantor atau apa. Beda-beda lah ya. Memang kebetulan saya jalannya di situ. Saya pun pernah kerja juga, kebetulan dikerja juga berapa kali tempat kerja, pindah-pindah yang menurut saya cocok juga. Berapa tahun udah sepertinya dunianya beda nih gitu. Kurang dapat ya. Belum serak di hati lah gitu. Ya tapi teman-teman yang bekerja pun dia juga sama,
maksudnya apa, sama-sama berusaha kan. Oh berarti sekarang fokusnya di usaha aja gitu Fokusnya di ya. usaha. Saat ini sedang usaha. Oh berarti nanti kedepannya ada niatan untuk menjadi ustadz yang pengusaha gitu ya. Depan kepinginnya seperti itu. Ustadz yang pengusaha. Doain mudah-mudahan jadi Pak Kiai ya. Pak Kiai yang pengusaha gitu ya. Amin. Mantap. Nih, berarti kita balik yang tadi itu cara-cara biar kan belajar di Gontor, kata teman-teman saya kan, saya punya teman-teman tuh kan di Gontor ya. Iya. Itu katanya belajarnya dari pagi, betul-betul pagi sampai malam itu jadwal padat banget. Itu bagaimana cara manage waktunya buat ngafalin pelajaran, buat ikut ekskul, yang mana ekskul katanya banyak gitu ya. Itu gimana sih cara ngelolanya itu? Sebenarnya kan gini, kalau pondok dulu sih, maksudnya sampai sekarang pun dia apa, semua yang kita lihat, yang kita dengarkan, apa tadi, semua yang kita lihat, kita rasakan, kita dengarkan, ya semua itu pendidikan. Jadi mau kita tidur pun ya dianggapnya sebagai pendidikan. Nah, makanya itu kan menurut jadwal pagi tidur pun kan jadwal, berarti kan tidur ini termasuk agenda dari pembelajaran. Ada agenda tidur, berarti kan ini bagian dari agenda belajar. Masalah bagi waktunya ya di situ kan memang sudah dibagi. Ya tinggal kita namanya kita memilih kita mau ikut ekskul apa. Kebetulan saya dulu memang kalau dulu di sana saya ekskul kurang terlalu apa sih ya, kurang terlalu mengikuti lah karena teman-temannya belum banyak atau belum apa ya. Sedangkan tadi agak ikut percepatan, terus kelas 5 udah jadi mudabir, jadi pengurusnya pun pengurus anak baru gitu. Cepet banget ya. Ya, terus setelah itu kelas 6 dipindah lagi di tempat yang baru lagi. Kayaknya juga untuk apa? Untuk itu belum apa? Waktunya kurang pas gitu. Pas kelas 6 sih sempat ikut ekskul basket. Cuman ekskulnya karena teman-teman yang ngajar juga seangkatan. Jadi kitanya juga apa sih ya? Yang ngajarin juga kurang terlalu apa sih? Mungkin agak canggung juga gitu. Gak enakan ngajarin Ah. temen kan. Nah, yang ngajarin temen pas di pusat sih memang mau masuk ini nggak bisa, anak baru tidak boleh masuk kursus yang seperti ini gitu. Ya mungkin ada kursus bahasa, kursus apa hot ada juga, cuma waktu itu saya belum tertarik gitu. Hot itu yang kaligrafi gitu ya? Ya dulu belum tertarik sih di kursus itu. Oke, Kak Bro. Namanya keren ya Kak Bro. Itu di Gontor sendiri dia boleh megang gadget nggak sih Kak? Kalau dulu mungkin sekarang juga masih ya. Oh iya. Kalau mau gadget HP sih nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh. Oh nggak boleh ya? Kebetulan saya dari kecil emang HP ya sekedar main, memang nggak punya HP gitu. Oh siap. Mungkin waktu itu dulu kan masih udah beda. Kalau sekarang memang kan udah apa zamannya ya pakai HP. Sekarang aja belajar pakai HP anak-anak kan. Iya sekarang di luar udah pakai HP, tapi di Gontor masih tetap nggak boleh nih. Nggak boleh. Nah itu untuk apa? Nelpon orang tuanya dia gimana tuh? Kalau nelpon orang tua kan Kan ada kangen ya? telepon pondok, terus ada ada. wartel di pondok. Oh wartel masih ada di Masih pondok? ada, dulu masih ada. Iya, Sekarang kalau- sih katanya juga masih ada begitu. Oh kalau di luar udah nggak ada, dia hilang tuh. Oh berarti masih nelpon ke wartel pondok gitu ya? Dulu kalau saya begitu. Terus di pondok juga ada telepon yang bisa ditelepon dari rumah. Ada telepon Oh ada. ada piketnya yang jaga. Oh jadi ntar Piket telepon. kalau orang tua mau nelpon diangkatin nama yang jaga Ya, situ. mana ada yang angkat yang piket gitu. Oh, Panggil mantap, atau disampaikan pesannya apa, bisa jadi seperti itu. Wah ini by the way nih cuaca mendung nih. Gimana kalau kita pindah tempat nih biar nggak kehujanan nih? Oke kita keep dulu ya, kita pindah tempat guys. Oke ya, Numair sendiri berdiri sudah sejak tahun berapa ini? Kalau saya pakai nama Yahani sih baru setahun baru. inilah. Cuman memang dari dulu saya di percetakan dari 2013. 2017 sudah lama juga ya. Sudah mulai nyari orderan cetakan lah. Oh, kayak resellernya gitu kali ya. Ya dibilang bukan juga sih ya, orderan lah, kita nyari sendiri lah, nyari orderan, cari tempat sendiri. Nah, terus mungkin sekitar di 2018, 2019, 2018, 2017, 2018 itu ada teman kebetulan terus nebeng di teman numpang tempat, sekaligus cari orderan numpang nama dia. Oh nomor namanya dia. Numpang namanya dia, numpang tempat juga. Nanti kalau ada hasil baru dibagi gitu. Nah itu sejak 2017-an itu, 2018, 2017 itu udah mulai itu. Udah banyak customernya gitu ya. Ya sudah mulai customer kan kalau untuk ketemu orang butuh tempat nih. Iya betul. Ya numpang teman-teman, saya punya mesin, saya taruh di sana.
kalau sekarang ini sih kebetulan karena pandemi ya, jadi teman juga tutup. Nah, akhirnya mesin-mesin yang kita punya, alat yang kita punya, ya kita bawa pulang, punya teman juga bawa pulang sendiri ke rumah. Iya, pandemi Kita sih buka ya. masing-masing. Karena sekarang kan kondisinya Iya, seperti ini gitu. susah lah ya karena pandemi ini, semuanya susah lah, semuanya kena dampaknya gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video Kaipung, dan kesimpulan pada kali ini adalah belajar yang rajin ya pastinya, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir ihanu mahir. Jarib walahi takun arifan. Cobalah dan perhatikan, niscaya kamu akan jadi orang yang tahu. Terima kasih, saya bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah gitu aja, capek gue.